Selamat datang di dunia Kage no Jutsu Ryokusa Season 2, di mana cowok halu pengen jadi pahlawan bayangan yang punya delusi KMTL banget, bukannya dapat pencerahan malah dapat jalan pulang ke tempat asalnya. Aku pulang. Ngelanjutin dari season sebelumnya, di mana dia habis gini terus gini. Sekarang Sid atau yang lebih sering disebut Paduka Shadow lagi rapat sama bawahannya. Mereka dapat info kalau kota bernama Lawless City ekonominya sedang bagus. Kotanya itu termasuk kota kumuh dan ada di daerah netral, bukan milik negara manapun. Tapi kalau ada masalah di sana, nanti bisa ngerembet ke negara-negara besar. Bau sekali. Panik tuh seisi ruangan dikira bau badan sama si Fadil. Selain itu, tiba-tiba bulan berubah merah, nandain bakal ada tragedi yang bakal terjadi. Alpha langsung merintahin semua buat ke Lawless City. Cuman berhubung Paduka Shadow pengen duit, pengen ngeberesin masalahnya sendiri, dia bakal ikut ke sana. Beberapa hari abis busin festival Rirande menangin sama Claire, Sid diseret sama si kakak ke Lawless City karena mau ngabisin vampir di sana. Tujuannya biar sang adik dapat pengalaman buat masa depannya. Padahal Sid bodo amat asalkan bisa hidup leha-leha kayak sekarang. Oh iya, di Lawless City banyak juga yang jualan budak. Mereka ditawarin kayak si om ini. Kayak pernah lihat. Atau si om ini juga nggak asing. Cuman Claire nggak butuh, kan udah punya peliharaan. Sayang peliharaannya nggak pernah nurut. Disuruh diem di kamar, malah jalan-jalan nyepetin orang. Mana dapat banyak lagi dompetnya. Bang minta bang. Tiba-tiba Sid ngeliat ada seorang gol disiksa di gang sempit. Udah biasa sih di sini orang nama kotanya aja kota tanpa hukum. Tapi begitu bulan berubah merah, seketika gol tadi jadi rabies ngebuat siapapun yang kena gigit jadi gol juga. Kali ini Sid mutusin jadi NPC aja soalnya muncul orang yang nyelamatin dia. Mbak ini namanya Mary dan dia adalah seorang pemburu vampir. Mirip-mirip lah gol sama vampir. Bedanya gol versi rendahnya dari vampir. Pergi dari sini. Bulan sudah merah. Tak ada waktu lagi. Pengamukan akan tiba. Sid kena brightness plus 100 habis dengar kata-kata keren barusan. Makanya begitu distrik 18 plus kena amukan gol, Shadow muncul nyelamatin sekaligus praktekin pelajaran barusan. Pergi dari sini. Bulan sudah merah. Kamu siapa? Pengamukan akan tiba. Tak ada waktu lagi. Gila, keren banget gue. Di tempat lain, Claire lagi nangis soalnya sang adik udah penuh saus tomat. Dia dari tadi sebenarnya nanya ke orang-orang, nyari MC rambut hitam mata hitam apa enggak? Tapi yang kamu peluk matanya biru mbak. Nyesel gue nangis. Mary ngasih tahu dia ngeliat ciri-ciri tadi ditangkap pengikutnya Blood Queen. Katanya dia di-scap di Crimson Tower dan bakal dijadiin tumbal buat ngebangkitin Ratu Darah. Alhasil Claire sama Mary join party buat ke tower bareng-bareng. Kalau Paduka Shadow masih nyelamatin orang-orang yang membutuhkan. Pergi dari sini. Bulan sudah merah. Ya bang, iya. Situasi Lawless City bener-bener chaos. Selain ada vampir bernama Crimson yang mau ngebangkitin Blood Queen, keributan juga terjadi di depan Crimson Tower. Keributan antar pemimpin distrik bernama Juggernaut si Tirani sama Yukime si Roh Rubah. Apa bisa jadi lebih chaos lagi? Tentu saja bisa. Shadow juga muncul di pertarungan itu. Si penjaga gerbang tower sampai keheranan, kok bisa orang-orang kuat ada di sini? Tapi dengan kedatangan Shadow, para pemimpin distrik malah berhenti ribut. Juggernaut milih masuk ke dalam tower, sedangkan Yukime balik ke distriknya. Cuman sebelum itu, bulan sudah merah. Ya bacot anjim. Si penjaga tower yang ngeliat ini senang ada kesempatan buat bacok Shadow, soalnya nggak kelihatan tuh kuat-kuatnya. Tapi pas nyerang jadi lego dia. Bulan sudah di tempat lain, tepatnya di bawah Crimson Tower. Beta sama nyubi-nyubi Shadow Garden lagi ngumpulin info tentang vampir dan sebagainya. Beta kedapetan hal yang mengejutkan di mana darah vampir sama sel dia bolos ternyata berasal dari turunan yang sama. Tiba-tiba Claire sama Mary muncul entah dari mana. Beta nggak mungkin dong nyerang kakak tuannya sendiri, makanya nyaranin buat damai aja. Beta ngejelasin tujuannya ke perpus ini sekaligus ngasih tahu info yang dia dapat barusan. Alhasil Claire pun mundur soalnya mau nyari keberadaan adiknya. Rose yang denger Sid ada di sini langsung rusuh. Jelas dimarahin lah sama Beta karena udah lancang. Abis dari sana, Claire sama Mary lanjut ke atas ngebantai vampir-vampir yang ada di tower. Ngeliat gerak-gerik Mary, Claire lama-lama curiga. Si pemburu vampir kayak nutup-nutupin sesuatu. Sayang sebelum nemu jawabannya, mereka kena guncangan hebat yang berasal dari Juggernaut. Si tiran ini hobi bunuhin vampir. Vampir kelas atas pun gak ada rasanya bagi dia. Sia, Claire sama Mary yang lagi ngintipin ketahuan Juggernaut dan langsung kena serang. Sampai bonyok loh muka kakaknya Sid. Mary lebih parah karena kena tebas pedangnya si tirani. Claire mau ngobatin, tapi katanya nggak usah. Dia lebih milih minum darahnya si kakak. Ketahuan lah kalau si pemburu vampir ini adalah seorang vampir. Kekuatannya nambah drastis, cuman belum cukup kuat buat ngalahin si Juggernaut. Nggak disangka Shadow muncul ngehajar si Tirani yang mau ngabisin mereka berdua. Tujuan dia kesini cuma satu, pengamukan akan tiba. Ya anjing ya, kesel juga lama-lama. Karena rahasia Mary udah kebongkar, dia bakal cerita semua tentang tragedi bulan merah dan juga Blood Queen. 1000 tahun yang lalu, vampir ada di puncak rantai makanan. Para vampir ngeburu manusia buat jadi minuman mereka.
mereka. Cuma lama-lama manusia adaptasi, apalagi ada wibu bau bawang, vampir nggak suka bawang kan? Dan vampirlah yang jadi buruan manusia. Elizabeth sang Blood Queen jadinya milih buat hidup damai bareng manusia. Alhasil dia dan pengikutnya ngilangin kebiasaan minum darah, berubah jadi vampir vegetarian. Karena itu vampir-vampir kehilangan kekuatan tapi bisa hidup di bawah matahari. Nafsu akan darahnya juga perlahan hilang. Sayang Elizabeth beda sama vampir lain. Dia doang yang gak bisa ngilangin nafsunya atas darah. Meski gitu, sang Blood Queen tetap nyaranin buat bikin tempat di mana manusia sama vampir bisa hidup bersama. Cuman waktu bulan merah muncul, Elizabeth yang haus darah ngamuk brutal soalnya dikasih chip darah sama vaksinnya Crimson. Begitu ngamuknya mereda, Elizabeth bakal akhirin hidupnya, merintahin Mary yaitu maidnya buat buang abunya ke laut. Sial, badan Blood Queen terlalu kuat. Elizabeth yang harusnya jadi abu pas meninggoy malah nggak bisa hancur dan masuk hibernasi. Makanya Crimson bikin tumbal sekarang tuh tujuannya supaya Blood Queen ngamuk lagi pas bulan merah. Cerita selesai, kepercayaan kedua cewek ini jadi kuat. Bakal saling bantuin demi nyegah bangkitnya Elizabeth dan juga nyari Sid yang lagi mulungin hartanya para vampir. Pokoknya Sid nggak akan pulang sebelum menuhin inventorinya pakai koin-koin emas. Si mata duitan ini bosan juga kalau terus-terusan jadi pahlawan kesiangan. Makanya kali ini pas Crimson mau masukin jantung Elizabeth ke tumbalnya atau bulan sudah merah. Bilin sidih mirih. Bingung dah si mata duitan. Masalah bos gampang banget. Dia pergi aja ke tempat lain. Siapa tahu ada bos beneran. Nggak lama Claire Mary muncul karena kaget sama ledakan barusan. Lagi nyerna situasi di sana. Tiba-tiba si kakak jadi donat. Semua ini gara-gara jantung yang udah ditanam ke Sid KW. Gawat banget pokoknya karena Elizabeth sang Blood Queen beneran bangkit lagi. Claire aja langsung dijadiin sarapan sama si ratu vampir. Untung Shadow Garden gercep nyelamatin kakak Sid. Langsung ngasih pengobatan pertama supaya Claire nggak meninggoy. Karena Tuan Muda Shadow Blue muncul, beta ngiranya pemimpin mereka punya tujuan yang lebih penting. Kepaksa harus hadapin Elizabeth sambil jagain si kakak. Cuman nggak mungkin mereka bisa ngalahin si ratu vampir. Mau digimanain juga Elizabeth terus regenerasi. Apalagi sekarang dia udah bangun sepenuhnya. Ada sih yang nekat ngelawan Elizabeth cuman buat dipentalin doang. So iya lu Tigreal, bacot kurama kawe. Semua yang ada di sana kewalahan nanganin Blood Queen. Semua darah dari luka mereka disedotin sama si vampir. Satu-satunya pilihan adalah retreat from the Lord. Beta bakal ngelur waktu sebisanya, tapi sekali tatap Elizabeth, semua sel dia bolos yang pernah diobatin Sid langsung kambuh dong. Kasian Claire paling parah, sampai pindah loh kesadarannya ke UKS. Akhirnya bangun juga, mau dibuatin teh manis. Aurora yang entah kenapa ada di sini ngejelasin kalau Claire sebenarnya udah disembuhin seseorang. Si kakak denial, nggak mungkin sel iblis dia bisa sembuh. Alhasil Bu Guru perjelas kalau Claire tuh udah adaptasi sama selnya. Jadi gitu deh, Elizabeth bisa ngontrol sel dia bolos juga kan gara-gara darahnya berasal dari wujud yang sama, yaitu Aurora. Terakhir Claire dikasih hadiah supaya bisa ngendaliin sel iblisnya, atau lebih tepatnya dikendaliin sama si Bu Guru. Kalau gini baru pertarungannya sepadan. Aurora juga bisa dong manipulasi darah doang. Biar cepat Aurora kasih paham si ratu vampir pakai jurus andalannya. Muncrat. Badannya Claire nggak kuat buat ngeluarin atomik. Alhasil dia ngembaliin badannya ke si kakak. Ya soalnya Paduka Shadow akhirnya datang dengan kilauan kekayaan. Elizabeth bukan apa-apa bagi leader Shadow Garden. Shadow juga bisa kok akhirin pertarungan kapan aja. Gara-gara banyak spektator, kepaksa si Fadil harus ngelindungin mereka. Terharu banget beta sama tindakan Paduka Shadow. Padahal aslinya Sid berusaha ngelindungin emas-emas yang udah susah payah dia dapetin. Kedua orang kuat ini berdansa menikmati pertarungan. Sampai akhirnya Elizabeth nanya siapa nama pemuda kuat di depannya. I am Recovery atau Miku. Seketika seluruh gol yang ada di Lawless City jadi normal lagi, ngakhirin tragedi bulan merah. Sid dari awal udah ngerti, vampir, Gold dan yang lainnya tuh cuman gara-gara kelebihan energi sihir. Hanya satu yang gak bisa Sid sembuhin, yaitu kekuatan barunya sang kakak. Claire cerita ke adiknya soal hal ini karena khawatir suatu saat dirinya enggak terkendali. Padahal enggak perlu khawatir kok karena si adik bakal selalu ngelindungin dia. Meski enggak dapat banyak emas, Sid enggak nyesel kok datang ke Lawless City. Soalnya kalau kehabisan duit, tinggal datang lagi aja nyopetin ke sini. Di tempat lain ada bandit-bandit yang nyerang kereta barang. Mereka ini bawahannya Garter, merchant yang udah terkenal di Midgard. Info barusan udah dikasih tahu ke semua, soalnya yang para bandit serang ternyata Shadow Garden. Mereka sedikit-sedikit lagi bersihin orang korup sekaligus nyari orang yang berhubungan sama sekte dia bolos. Oh iya, udah lama juga loh 3 idiota bisa ngumpul lagi. Aslinya kemarin juga mereka ada sih di Lawless City mau ngelakuin hal-hal sus. Scale sama Po nyombongin diri karena pakai baju brand terkenal bernama Mitsugoshi. Padahal yang mereka pakai cuma KW. Punya Sid dong asli ada cap
T-Rex-nya. Ya iyalah, orang Mitsugoshi tuh brand Shadow Garden. Baru sadar juga si mata duitan kalau sekarang fashion di sini makin ke Jepang-Jepangan. Jelas hal ini ngebuat pesaingnya pada ngamuk. Alhasil Sid bakal ngasih pelajaran ke anak buahnya yang udah ekspansi sesuka hati. Dan lahirlah Super Elite Agent John Smith. Si agent ini ketemu sama Yukime yang mau kerja sama buat nyari profit. Rencananya mereka bakal biarin Mitsugoshi sama orang-orang Garter bersaing selagi mereka ngambil profit pas lagi kacau. Langkah pertamanya John Smith adalah ngatasin Garter karena punya backingan kuat yaitu Getan, si iblis pedang. Bisnis Mitsugoshi sama Garter nggak ada yang mau ngalah. Bukan cuma baju loh, mata uang aja mereka pada bikin sendiri anjir biar nggak pada pakai emas lagi. Emang udah berlebihan Alpha dan kawan-kawan, makanya Sid pengen ngancurin semuanya supaya bisa bikin ulang bisnis dari awal. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, mata uangnya Garter kayaknya plagiat doang dari Mitsugoshi. Seketika si mata duitan kedapatan ide buat fotokopi duitnya. Nggak duit gue juga dong Sid. Malamnya John Smith ketemuan lagi sama Yukime, ngejelasin skema bisnis bank-bank saat ini. Asal mula terjadinya uang kertas jadi lebih berharga dibandingkan koin emas. Nah, dengan ngelihat Garter yang nyoba bikin mata uang, Super Elite Agent kita ini ngasih ide bikin uang palsu buat ngeraih keuntungan. Yukime nggak setuju soalnya uang Garter juga cuma kepake di daerah tertentu doang. Tapi setelah ngelihat muka nyereminnya John Smith, Yukime tersadarkan kalau idenya tuh bagus. Soalnya kalau nanti banyak uang palsu, orang-orang bakal nggak percaya dan balik lagi pakai koin emas. Lah kok gitu? Sedih si Fadil rencananya jadi milioner pakai uang palsu gagal. Makanya stay halal. Buat ngehibur diri, dia makan rame dan kebetulan disamperin sama salah satu bawahan kesayangannya. Delta doang yang berani manja-manja ke Sid sampai si Fadil keingetan sama peliharaannya yang udah pindah alam. Tujuan Delta kesini sih yang ngeburu bandit-bandit meresahkan. Sementara bosnya mulungin duit. Gak disangka mereka ketemu kakaknya Delta. Si kakak nyoba ngehasut si adik buat ikut ke kubu Garter tapi langsung colok aja sama Delta. Itu kakakmu loh dek, peduli amat, mending puji aku. Di tempatnya Getan, Garter lagi panik gara-gara bandit-banditnya mulai habis dibersihin Mitsugoshi. Cuman Getan gak peduli, dia pengen Mitsugoshi lenyap karena si iblis pedang harus ngelakuin tugasnya sebagai salah satu anggota sekte dia bolos. Wow, plot twist. Di tempat lain, Gama lagi laporan soal keuangan Mitsugoshi. Tiba-tiba Nyu datang ngasih tahu info munculnya penyusup. Lah, Gama mendadak ngajuin diri biar dia yang ngatasin penyusupnya. Cuman mana mungkin si Kikuki yang turun tangga aja jatuh ngatasin gituan. Alhasil dua orang Alpha suruh buat temenin Gama. BTW penyusupnya tuh dari kubu Getan dan kawan-kawan. Baru masuk dikit udah kena sikat sama anggota Shadowgar Mitsugoshi. Tapi si leader penyusup cepet banget sampai bisa loh nyerang Gama. Ih, sakit tahu. Kalau mau nyerang bilang dong. Gama yang gak mau kalah akhirnya ngeliatin hasil latihan dia. Cucu-cucu-cucung. Si penyusup masih bisa ngehindar malahan ngekanter serangan Gama. Sakit. Si penyusup takut lah ketemu mbak-mbak aneh kayak gini. Serangannya nggak kena-kena tapi daya serangnya kuat banget. Sekalinya mau kena, anjing, malah ngancurin seisi ruangan. Duit lagi, duit lagi. Si penyusup pemilih mundur, cuman Gama nggak mungkin ngebiarin dia dan maju buat anyong. Pedangnya Gama kelempar dan kena si penyusup ngebuat ledakan hebat. Gini amat punya temen. Garter panik karena kejadian semalam udah kesebar luas. Takut perusahaannya ketahuan abis nyerang Mitsugoshi. Kalau Getan sih masih bodo amat karena tujuannya dari awal cuma manfaatin konflik dagang ini. Dia ngulur waktu buat persiapan ngalahin stylish Bandit Slayer. Malamnya di kedai ramen, John Smith kedapatan info rencananya udah bisa dilakuin. Rencana produksi uang palsu dan disebar ke wilayah lain. Diliatin juga contohnya buat komparasi sama yang asli. Yang jelek itu palsu. Ya nggak jadi masalah juga kok karena cuma Sid yang bisa ngebedainnya. Paling Yukime cuma minta satu hal ke si Fadil. Kalau rencana ini sukses, dia minta buat nyerahin Getan ke Yukime. Alasannya demi balas perbuatan si iblis pedang yang udah ngebunuh keluarganya. Beberapa hari kemudian, Mitsugoshi kedapatan berita tentang beredarnya uang palsu. Alpha ngerti tujuan pelaku pengen ngancurin sistem uang kertas, makanya dia lebih penasaran sama siapa orang di balik ini. Getan juga dikasih lihat uang palsunya kayak gimana, tapi kan si Fury matanya gelap jauh. Getan gak peduli sama hal itu, soalnya kalau Garter sama Mitsugoshi bangkrut gara-gara ini, tetep sekte Diabolos yang bakal dapat profitnya. Malamnya, kereta yang ngangkut uang palsu ke Lawless City disusupin sama Shadow Garden. Ross juga ada di sana dan dikasih tahu buat nurut, jangan sampai kayak kemarin. Cuman pas mereka masuk gerbong kereta, tiba-tiba muncul banyak benang ikut semuanya. Siapa kau? John Smith. Mustahil Ross menang lawan John Smith. Semuanya aja dilemparin dengan gampang sama si Super Elite Agent, ngebuat misinya gagal total. Gara-gara ini, Ross
terus makin down soalnya udah masuk Shadow Garden bukannya makin kuat malah terus ngalamin kekalahan. Sesampainya di markas squad, Ross laporan soal super elite agent bernama John Smith. Rusuh si mantan bangsawan ngasih tahu lawannya bener-bener kuat. Nyepan dikit asu. Karena anggota lain lagi sibuk investigasi hal lain, Alpha mutusin ngirim Delta buat tawan John Smith. Nggak nunggu lama, malamnya langsung tuh si agen diserang Fury. Santai aja sih, toh nggak akan ada yang bisa ngalahin dia. Emang kekuatannya Delta kuat banget, tapi dengan kekuatan Itonomi, John Smith bisa bikin tenang si Fury barbar. Cuman pas Delta nyium bau John Smith, abas, nggak bisa acting lagi lah si di hadapan bawahannya. Sebelum si Fury laporan ke Alpha, Shadow ngasih tahu supaya rahasiain hal ini karena lagi jalanin misi rahasia. Delta juga pengen ikut. Nggak boleh. Ikut. Nggak. Ikut. Salah. Sebagai gantinya, Shadow ngasih dia tugas baru yaitu ngelawan Juggernaut di Lawless City. Oke. Untung gampang dibegoin. Sayang hal itu malah ngebuat anak buahnya makin khawatir karena Gamma nemuin potongan rambut Delta ngira si Fury barbar udah meninggoy. Alpha makin banyak pikiran, apalagi persoalan duit palsunya makin membludak. Nggak ada pilihan lain selain ngebasmi John Smith sekarang juga. Shadow dikasih tahu Beta tentang krisis John Smith. Ya mana pedulilah dia, mending bikin catatan wibu. Cuma nih pas Beta mention kalau Delta udah gugur gara-gara John Smith, itu. Ayolah panik. Untungnya masih bisa dia nenangin Beta. Shadow juga nggak akan ikut campur masalah ini karena ada urusan yang lebih penting. Kalau Beta mau bantuin bosnya, dia harus bisa mencahin kode wibunya Shadow. Beberapa malam selanjutnya, John Smith kayak biasa ngejagain duit-duit palsunya di kereta. Tapi kali ini Alpha yang nyerang dia. Member terkuat Shadow Garden masih belum bisa ngelawan kehebatan super elite agent. Malahan langsung sadar kalau lawannya adalah Shadow. Bingung dong kenapa pemimpin mereka berkhianat sampai Delta aja dilenyapin kayak gitu. Aku kirim dia mencari kitab suci. Alpha nggak terima alasan konyol gitu dan all in supaya dapat jawabannya. Dia pengen ngerti pemikiran pemimpinnya. Pengen terus ngedukung pahlawan yang udah nyelamatin dia. Nggak mau kalau sampai ditinggal sama Sid. Tapi Shadow cuma bisa bilang ini adalah yang terbaik. Alpha pun pakai teknik pernafasan kabut buat nyerang Shadow layaknya. Ya kabut, cuman sayang level Shadow jauh di atas dia. Sherlock tak parani. Wush, fix kena mental ini Alpha serasa udah dibuang sama Shadow. Sedangkan pemimpinnya mah happy-happy bisa maling banyak emas. Nggak dipungkiri lagi uang kertas bakal berhenti beredar gara-gara uangnya nggak bisa ditukar emas lagi. Karena misi udah hampir selesai, Yukime cerita ke John Smith soal masa lalunya. Dulu ada perang antar klan ngerebutin gelar yang terkuat, tapi klan kecil kayak Yukime nggak mungkin menang, makanya diadain pernikahan politik sama klan Serigala, yang mana pasangannya adalah dia sama Getat. Semua bahagia sebelum negara api menyerang. Klan Yukime dihabisin sama seseorang, tidak lain dan tidak bukan pelakunya adalah Getat yang udah kena cuci otak sekte dia bolos. Tragedi inilah yang ngebuat Yukime dendam. Dia merangkak dari yang gak punya apa-apa cuma demi satu tujuan, yaitu balas dendam ke mantan suaminya. Walah plot mainstream. Beberapa hari kemudian semua orang pada ngantri ke bank pengen nuker uangnya. Cuman Alpha yang galau udah gak peduli. Mau itu Mitsugoshi bangkrut atau Shadow Garden bubar juga gak peduli. Karena dari awal emang itu rencana pemimpin mereka. Alpha ngasih tahu Gamma kalau mereka udah dibuang sama Shadow karena gagal menuhin ekspektasinya. Selagi mereka sedih, Nu datang ngasih laporan kalau Getan adalah anggota sekte dia bolos dan punya rencana buat bikin konspirasi uang palsu. Ngedenger itu, Alpha langsung sadar alasan Shadow jadi John Smith dan juga alasan kenapa dia bikin uang palsu. Ditambah lagi Beta muncul karena udah mecahin kode wibunya Sid kemarin. Seketika lega Alpha ngedengernya karena ternyata Sid nggak ngebuang mereka. Di kodenya tertulis kalau dia sengaja berkhianat gini demi kebaikan mereka. Salah paham macam apa lagi ini? Pakai rencananya musuh duluan sebelum sekte mulai bergerak. Alpha DKK langsung semangat lagi, apalagi Delta juga udah pulang. Apaan sih lebay banget. Malamnya agen kita dengan penuh semangat ngalahin musuh-musuh, soalnya kata Yukime dia nggak peduli sama emas. Ngebolehin John Smith buat ambil sepuasnya. Cuman pas dia ngecek tahu-tahu emasnya kosong. Adalah laporan Getan muncul di sekitar sini. Oh, begitu. Sid bener-bener murka, nggak akan ngebiarin Getan gitu aja. Padahal si Fury-nya sendiri lagi dibantai sama mantan istrinya. Tapi demi masa lalu, Yukime nggak akan akhirin hidup Getan dan pergi dari sana. Sial si Fury pakai obat kuacap, dia bolos dan langsung nebas Yukime. Selain kekuatannya nambah pesat, matanya pun sembuh jadi sedia kala. Cuman sebelum Getan GG mid-end, tiba-tiba muncul Bogem Pakuito. John Smith nggak akan ngasih ampun karena dia udah merenggut sesuatu yang berharga. Ya, aku berharga. Nggak pakai ngulur waktu, langsung tuh dibikin sekarat.
Si agen terus nyiksa lawannya supaya ngasih tahu di mana tempat emas yang dicuri. Meski kata-kata terakhir Getan adalah penyesalan karena udah berbuat jahat ke Yukime. Ya udahlah, kalau nggak dapat jawaban, Sid bisa cari emasnya nanti. Sid obatin dulu luka Yukime sama kayak dulu waktu dia diserang Getan pas ibunya meninggoy. Di tempat lain, Garter ditangkap karena kebukti udah bikin uang palsu. Kalau Sid sih lagi nyari tempat di mana Getan nyembunyiin emasnya, padahal ternyata semua emasnya dicuri sama Shadow Garden. Semua ada di berangkasnya Mitsugoshi jikalau orang-orang mau nukerin lagi uang kertas sama emasnya. Alpha juga ngedatengin Yukime mau ngasih surat dari Getan yang dia temuin. Di situ tertulis info tentang curhatan Getan, cerita tentang sekte Diabolos yang udah bikin si Fury sesat. Makanya Alpha ngajak Yukime buat join aliansi demi ngebales sekte yang udah bikin mantan suaminya jadi jahat. Yukime nerima tawaran itu dan semua berakhir bahagia. Kecuali Sid yang masih nyari-nyari di mana emas yang hilang. Bos, mending pulang aja. Gali terus yang bener. Ujung-ujungnya Sid milih pergi, mau ngejauh dulu dari bawahannya yang habis dibikin patah hati sama dia. Selagi Sid nggak ada, inilah teman NPC kampretnya muncul ke kosan si Fadil. Mereka nemu tiket VIP ke Mitsugoshi Resort. Seperti kata orang, kejahatan ada kalau ada kesempatan. Mereka maling dah tuh tiket, langsung ngajak New buat ke resortnya. Jelas diamuk, dari mana coba mereka bisa dapetin tiket itu? Hadiah mbak dari temen, kita disuruh ngajak cewek Mitsugoshi sama beliau. New nganggap Shadow pakai teman sekelasnya buat ngumpulin petinggi-petinggi Shadow Garden. Alhasil saat itu juga semua pada rapat tentuin siapa yang bakal datang ke resort. Si tempatnya juga katanya baru mau dibuka, soalnya dulu pas masih pada bocil dapat perintah dari si disuruh nyari air mata naga. Semua diperintahin ngegali daerah sana sampai air matanya ketemu. Cuman yang mereka temuin malah mata air panas. Makanya sekarang dijadiin lahan cuan sama mereka. Semua ngira kalau si Fadil pengen ngundang bawahannya ke sana buat ngobrolin air mata naga. Tapi berhubung tiketnya cuma 6 biji, yang mana 2 lagi diklaim sama NPC. Tinggal sisa 3 tiket di mana mereka harus rebutan siapa yang bakal ke sana. Aku tadi diajak temennya Sid, jadi aku aja. Set. Gak ada libur buat kamu. Lihat tuh bos licik. Semua pada nggak mau ngalah. Si public figure terkenal, si tukang bisnis kocak, susu palsu, si paling investigasi, termasuk si Fury. Nggak ada pilihan lain, semua all in di situ juga buat main sweet. Ujung-ujungnya Beta, Zeta, sama Delta yang datang. Meski mukanya serem semua karena nggak ada Sid, dia bilang bakal telat kok. Bilang dong dari tadi. Ya aslinya sih yang lain juga datang pakai kostum summer. Semua pada main-main nikmatin liburan di resortnya. Alpha jadi kepikiran mungkin aja ini tujuannya Shadow supaya anak buahnya nggak mikirin kerja terus. Cuman tetep Zeta terus kepikiran soal air mata naga. Legendanya adalah ada putri nyelamatin naga dan tumbuh bersama. Sampai perang terjadi di mana si putri hampir meninggoy netesin air matanya. Si naga yang nemuin penyelamatnya nggak bisa apa-apa. Cuma bisa ikut meneteskan air matanya. Air mata itu ngebuat banjir kerajaan dan Tuan Putri pun sembuh. Terbangun di kubangan air yang penuh dengan kehidupan. Sayang gara-gara itu si naga udah nggak bisa ditemuin dimanapun. Mungkin itulah yang Sid cari. Sementara itu Skull sama Paul lagi berusaha ngintip petinggi Shadow Garden di sebelah. Tapi mana mungkin, eta member paling jenius di Shadow Garden udah masang perangkap anti orang-orang mesum. Cuman gara-gara itu air mata mereka netes ke pemandian. Nge-trigger munculnya sihir misterius. Auto disembur lagi lah tuh 2 NPC. Tapi karena kata legendanya tuh air mata Tuan Putri, Beta dipaksa buat netesin air matanya dan bener aja muncul sihir luar biasa di resort ngubah airnya jadi naga. Gak ada pilihan lain, Shadow Garden Albino harus ngatasin kekacauan ini. Semua kerja sama meski ada juga yang jadi beban. Serangan diakhirin sama Alpha munculin cahaya emas yang Sid cari-cari. Si naga juga pergi habis ngehapus air mata Beta. Mantap lah pokoknya, jadi ada bahan buat cuan dan inilah keseharian Shadow Garden di kala libur. Kalau Sid sendiri masih berkelana mau mencari jati diri, ya lagian dia yang pengen jadi Fadil bayangan juga aslinya nggak tahu harus ngapain. Semenjak masuk isekai dia cuma berlaga ala-ala bayangan doang. Di waktu yang sama Rose lagi mimpi buruk gara-gara keingetan sama momen dia nyata ayahnya. Si putri kerajaan ini jadi ngeraguin dirinya. Ragu kalau masuk Shadow Garden adalah hal yang benar. Malamnya grup Rose investigasi reruntuhan di daerahnya Pervasat. Itu loh yang dulu jadi tunangannya Rose. Sengaja karena si Tuan Putri udah hafal sama daerahnya. Berhubung Rose adalah salah satu yang dapat kekuatan langsung dari Shadow, atasannya Rose yang namanya Victoria jadiin tes ini buat ngukur kekuatan si bangsawan. Nggak lama tentara-tentara muncul yang ternyata anggota sekte Diabolos. Mengejutkannya ada Ibu Rose di sana ngebantuin para tentara ngebuka segel di reruntuhan. Begitu ngelihat ada cincin sus, Victoria ngasih perintah buat bunuh semua yang ada di sana. Cuman Rose nggak mungkin ngebiarin ibunya mati begitu aja. Nah, ibu takut nah. Udah dipastiin misi mereka berakhir gagal malam itu. New ngasih laporan soal hal barusan dan juga Rose yang sekarang udah balik lagi ke kerajaannya dan jadi pengkhianat Shadow Garden. Jelas hal ini bikin Pervasat mulai pergerakan
menanyakan, Gamma sih langsung yakin kalau ini adalah kehendak Paduka Shadow, padahal orangnya mah nggak tahu apa-apa. Baru tahu malah pas ngeliat berita tentang kerajaan Oriana. Sid jadi heran kenapa ya dulu Rose bikin donat papanya. Segitu nggak maunya nikah sama Perf Ashad, dengan otak jeniusnya Sid ngambil kesimpulan kalau Rose pengen jadi ratu tirani. Sid 100% yakin ini adalah tugas dia buat bikin Rose jadi ratu baru Oriana. Udah kepikiran skenario bakal muncul di pertarungan antara pahlawan dan ratu jahat. Kebanyakan ngewibu gini nih, tiba-tiba kafe tempat Sid makan kedatangan orang-orang anjing. Para pungli minta uang dari si mbak penjaga toko. Kalian mau aku hajar, ha? Nggak disangka si mbak ini adalah mbak yang dulu diselamatin Sid di Lawless City. Bulan sudah memerah. Abis nyelamatin si mbak, Sid ngelanjutin perjalanannya mencari jati diri. Ya nggak tahu juga sih harus kemana. Udah ke penjara, join mercenary, nggak ada yang bikin Sid puas. Di jalan nggak sengaja si Fadil ngedenger preman-preman yang kemarin malak si mbak kafe. Mereka lagi ngomongin semua uang yang udah mereka dapet. Cuman baru ditinggal satu scene semuanya udah ngucur-ngucur sementara hartanya diluting Sid. Tapi tumben kali ini si wibu nggak serakah. Uangnya nggak diambil semua, sebagian dikasihin ke Simba Cafe. Langsung bersyukur loh karena nggak cuma sekali, dia ditolong lagi sama Shadow buat kedua kalinya. Di tempat lain, Victoria sama yang lain masih sibuk ngurusin tentara sekte Diabolos. Saking kewalahannya, Shadow Garden hampir aja kalah. Untung Shadow muncul ngebatin semuanya. Seketika semua bawahan bangkit dan langsung beresin pertarungan. Shadow datang cuma mau nanya tentang Rose. Taunya nemu kertas di mana isinya berita Rose mau nikahin Perf Ashad kayak kemarin. Ngamuk tuh Shadow nggak akan ngebiarin hal ini terjadi. Sid bakal ngehukum si pengkhianat dengan tangannya sendiri. Di pikiran bawahannya sih gitu. Padahal di otaknya si wibu tuh dia nggak terima Rose gagal jadi ratu tirani gara-gara nikah sama orang lain. Pokoknya Sid bertekad bakal ngegagalin hal itu apapun yang terjadi. BTW, informasi tentang Sid yang bakal ngehukum Rose sudah kesebar ke semua member Shadow Garden. Bahkan 7 petinggi aja nggak akan bisa nyegah keputusan ketua. Mereka cuma bisa berduka ngebayangin nasib Rose nanti bakal gimana. Kita balik lagi ke Sid yang lagi OTW ke Istana Oriana. Nggak sengaja dia papasan sama susu palsu, ngebuat penyusupan masuk ke istana kerajaan jadi mudah. Epsilon sendiri katanya diundang kerajaan, diminta perform piano buat para bangsawan. Nah, Sid pakai alibi kalau dia muridnya si pianis terkenal. Sempet dicurigain sama Perf, tapi pas tahu kalau Sid murid Sion sang maestro, malah si wibu yang disuruh perform di depan banyak orang. Auto heboh lah si susu palsu bisa lihat ketua Shadow Garden nunjukin skillnya. Keindahan lantunan piano Sid bikin semua terpana sampai nggak sadar kalau harta mereka kena copet si mata duitan. Gila, keren banget. Perf jadi penasaran sama muridnya si Ron ini, tapi jelas si murid dijadiin top secret supaya nggak jadi masalah. Nggak sengaja Sid ngeliat sesuatu di saku Perf Ashad yang mana langsung dia curi. Selagi istirahat, Sid bilang ke Epsilon kalau dia mau keliling istana. Ya udah sama aku aja. Maid bernama Margaret ini ngebet banget pengen ngajak keliling Sid. Epsilon mana setuju, tapi karena kalah ukuran Boeing, si susu palsu insecure jadinya ngebiarin Sid sama si Maid. Cuman ini Margaret nempel banget dah. Nggak tanggung-tanggung, Mbak Maid nawarin Sid buat jadi pianis kerajaan biar bisa terus barengan. Tapi pas Sid nanya tentang Rose langsung suram ekspresinya. Katanya dia benci sama majikannya karena udah hianatin kerajaan. Meski begitu, kalau si pianis ganteng pengen tahu lokasinya Rose, Margaret kasih tahu di mana dia. Tapi jangan lupain aku ya ganteng. Nggak majikan, nggak pelayan, sama aja. Nggak lama, Rose yang lihat Sid manjat ke balkon langsung meluk erat mantan pacarnya. Sid nantang keras soal pernikahannya. Ingat soal mimpimu jadi tirani. Aku nggak punya pilihan lain. Tapi si Fadil nggak nyerah. Dia tahu perasaan Rose kayak gimana. Nggak mau Rose ngebuang mimpinya gitu aja. Sayang Rose tetap kekeh. Nggak pengen orang yang dicintanya keseret masalah ini. Pas sore baru terungkap kenapa Rose mau nikah sama Perf. Emang nggak belajar dari kesalahan. Dia diancam kayak dulu dan kali ini ibunya yang jadi Sandra. Fadil penguping bayangan akhirnya paham situasinya dan lanjut bikin rencana buat beresin hal ini. Di tempat lain, Epsilon lagi diskusi sama Victoria persoalan cincin yang kemarin diambil sekte Diabolos. Cincin itu disebut Black Rose dan dulu pernah ngebuat satu daerah besar di Oriana musnah gitu aja. Lagi asik bahas lore, Sid nongol jadinya ganti kegiatan, jadi manjain tuan muda Shadow. Di waktu yang sama, Perf lagi laporan sama bosnya yaitu anggota Night of Roads atau petinggi sekte Diabolos bernama Mordred. Perf sangat yakin kalau rencananya bakal berhasil soalnya udah dapetin Black Rose yang legendaris. Tinggal mancing Rose yang punya darah bangsawan buat pakai cincinnya. Mordred ngejanjiin kalau kejahatan mereka berhasil, Perf bakal dikasih kursi di Night of Rounds. Awas aja kau Shadow. Mending lihat dulu isi kotaknya.
makanya bang, balik lagi ke Sid yang udah tahu situasi Rose langsung kepikiran buat selamatin ibunya supaya Rose kembali ke jalan tirani. Tapi ini Margaret ganggu banget dah, terobsesi banget sama Sid, pengen ngerebut dia dari guru pianonya yang tentu saja ada di sebelahnya. Mereka berdua nggak mau ngalah ngerebutin orang-orangan sawah di antara mereka. Sid sendiri udah siap di depan penonton mau ngasih pertunjukan piano terbaik dengan skin tanpa busana. Beres tampil, Epsilon ngejelasin tentang Black Rose yang ada di kerajaan Oriana. Black Rose, hidup mawar hitam. Kayaknya bukan deh. Si Fadil tertarik sih, tapi sekarang mending cari info dulu biar bisa nyelamatin ibunya Rose. Pas lagi jalan-jalan di tembok, Sid nggak sengaja ngeliat adegan wuhui antara Perf sama ibunya Rose. Males banget Sid, masa animenya berubah jadi sinetron? Calon suamiku selingkuh dengan ibuku. Makanya pas sore menjelang malam, Shadow muncul ngunjungin Rose. Bukan mau ngehukum atas pengkhianatannya kok, tapi mau ngasih tahu fakta yang sangat mencengangkan. Rose diliatin adegan wush ibunya sama Perf. Rose bener-bener jijik sama kelakuan si ibu dan Sid nggak ngelepasin kesempatan ini. Dia terus manas-manasin Rose supaya jadi ratu tirani. Malah turu. Begitu siuman, Rose ngeliat Sid main piano dengan indahnya di balkon. Udah hampir hilang kewarasan Rose. Masih belum move on dari bikin donat ayahnya, hianatin Shadow Garden, apalagi sekarang dibenci juga sama Maid dan warganya sendiri. Rose pengen kabur sama Sid, lari dari kenyataan ini sama cowok yang dia cinta. Cuman si Fadil ngebujuk mantan OSIS ketua sekolahnya. Capek, boleh. Nyerah, jangan. Minta Rose tetap fokus sama tujuannya. Itu doang kata-kata Sid sambil ninggalin cincin Black Rose di sana. Ya, cincinnya hilang. Udah keren-keren, masih aja don't go. Beberapa hari kemudian tiba juga hari pernikahannya Rose. Perf santai ya karena yakin semua baik-baik aja sampai dia ngebuka kotak cincinnya. Jir. Ngeyel sih. Kita langsung aja ke upacara pernikahan di mana Perf masih panik nyari-nyari cincin. Cuman begitu janji suci dibacain, Rose nolak mentah-mentah. Dia bakal ngebenerin semua kesalahannya malam ini juga. Demi Sid yang udah percaya sama dirinya, Rose pakai cincin pemberiannya. Kirain bakal langsung terjadi ledakan, tapi taunya yang muncul adalah rekaman ayahnya Rose. Rekaman kebenaran kalau sang raja udah dimanipulasi sama Perf. Sang raja minta semua warga Oriana janganlah membenci putrinya karena dia bukan pengkhianat. Dia berharap semua percaya sama Rose, soalnya cuma dia yang bisa ngebalikin Oriana ke masa jayanya. Kalau udah ketahuan gini mah, antek-antek sekte juga ogah nge-backup Perf. Malahan sebelum Rose nyerang, kepalanya Perf udah terbang ke calon mertua yang ikutan nyusul ke alam lain. Mordred yang nyamar jadi pendeta nunjukin dirinya dan juga aktifin paksa Black Rose dengan bantuan artefak lain. Ternyata Black Rose tuh cuma alat pembuat portal supaya bisa ngesaman monster legenda bernama Ragnarok. Semua diporak-porandakan, tapi apalah itu legenda di hadapan kekuatan Paduka Shadow. Soal warga juga nggak usah khawatir. Shadow Garden yang dari tadi nyamar jadi guest nggak akan tinggal diem. Mereka bakal ngelindungin warga selagi Fadil Bayangan bersenang-senang. Sedangkan Mordred yang ngeremehin Shadow bakal bertarung lawan Beta dan Epsilon. Mordred juga sebenarnya nggak bisa diremehin karena bisa ngasih serangan tak terlihat. Cuman Beta langsung tahu kalau itu cuma efek artefak, nggak akan berguna di hadapan kekuatan sesungguhnya kayak mereka. Rose juga nggak AFK, sebisa mungkin dia bantuin warga sekaligus ngarahin tentaranya buat nolongin yang lain. Sekarang Margaret nggak benci lagi kok sama majikannya abis dengar kebenaran tadi. Selanjutnya tinggal bantuin Beta Epsilon ngelawan Mordred, tapi ya udah jadi Yamcha. Si petinggi sekte yang udah terpojok mereka paksa buka mulut, disuruh ngejelasin tentang Black Rose. Saatnya kita baca lore. Mordred ngasih tahu kalau dunia ini nggak cuma satu, ada juga dunia-dunia lain yang saling mengorbit mengitari inti dunia. Tapi ada kalanya dua dunia saling tabrakan ngebuat perubahan drastis ke masing-masing dunia. Misalnya jadi muncul sihir atau datangnya manusia dari dunia lain. Nah, Black Rose ini adalah portal yang bisa hubungin dunia satu sama lain. Dulu waktu terjadi tragedi hilangnya daerah di Oriana gara-gara Black Rose, sekte Diabolos lah yang ngebantuin nutup portalnya. Tapi sebagai bayaran mereka minta darah kerajaan. Cuman ayah Rose mana mau ngasihin putrinya gitu aja. Maka dari itu si ayah jadi target sekte Diabolos. Mordred gak akan patah semangat. Sebelum Ragnarok kalah dia bakal tetep Sid bosan soalnya masa final bossnya monster sih. Baru juga ngomong. Omongan adalah doa. Meski begitu, Sid tetap nggak terhibur. Masih terlalu lemah. Makanya dia bawalah musuhnya buat bertarung di angkasa. Sid pengen nyobain seberapa kuat kekuatannya sekarang. Dia nggak akan main-main, bakal pakai seluruh sihir yang dia punya. I'm Atomic. Seketika cahayanya limutin seluruh planet. Gila, ini ledakannya udah di skala galaksi. Tapi gara-gara itu muncul black hole di depan Sid. Nggak pakai mikir, dia pegang tuh black hole. Ngancurin Black Rose dan juga transport dia balik ke Jepang yang udah hancur lebur. Nisin
Genoya atau siapalah itu namanya sekarang jadi salah satu survivor di keadaan ini. Tapi sialnya dia keculik lagi sama orang-orang yang dulu nyekap dia. Si tentara yang dulu dikalahin Sid masih dendam. Otaknya udah nggak beres sampai ngira Nishino adalah Sid. Disitulah muncul seorang Fadil bayangan nyelamatin teman sekelasnya dulu yang jadi akhir dari alur cerita anime Kage no Jitsuryokusa season 2. Nggak disangka wibu yang kena isekai bisa pulang lagi ke dunianya. Mudik gitu ya ceritanya. Belum tahu juga dia balik ke sini tuh sendirian atau sama Shadow Garden. Kalau sendirian kan kasihan, gak bisa sok keren lagi. Bulan sudah merah.